Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Kaum Ansar adalah orang-orang asli penduduk Madinah. Mereka adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela menolong dan membantu segala kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selama hijrah dan menetap di Madinah, baik dalam hal moral maupun material. Oleh karena itu mereka disebut kaum Ansar atau umat penolong. Dan kaum Ansar saat perang Hunain pun ikut berpartisipasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan pasukan inti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pembagian harta rampasan perang atau ghanimah perang Hunain ini, kaum Ansar merasa ketidakadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Lalu bagaimanakah kisahnya? Kisah kecemburuan kaum Ansar. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Setelah pembebasan kota Mekah, ada peperangan antara muslimin dan penduduk kota Taif yang disebut dengan Perang Hunain. Setelah pasukan Taif terpukul mundur, mereka melarikan diri ke dalam benteng-benteng mereka dan tidak berani keluar lagi untuk menghadapi kaum muslimin. Maka selama beberapa minggu kaum muslimin mengepung benteng kota Taif, tapi belum juga berhasil membebaskan kota Taif, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu bahwa kota Taif tidak akan bisa dibebaskan saat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ghanimah yang terkumpul pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah dan memprioritaskan untuk dibagi kepada para mualaf. Karena banyaknya ghanimah yang terkumpul saat itu, sampai-sampai setiap orang mendapat 100 harta ghanimah, hingga terkenal saat itu disebut dengan Hari 100. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus membagikan ghanimah kepada semua kaum termasuk muhajirin atau para sahabat dari penduduk Mekah. Kecuali kaum Ansar, mereka tidak diberi harta rampasan perang kecuali hanya para budak saja. Orang-orang Ansar di depan mata mereka, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ghanimah kecuali kepada Ansar, padahal mereka merupakan pasukan inti pada perang Hunain ini. Maka mereka terpukul dan saling bertanya satu sama lain, mengapa Rasulullah melupakan mereka? Semua orang mendapat ghanimah kecuali Ansar. Apakah karena Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya, sudah menang membebaskan kota Mekah, sehingga lupa kepada kita? Pimpinan kaum Ansar saat itu, salah satunya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau pergi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, "Wahai utusan Allah, sesungguhnya Ansar memiliki beban pada jiwa mereka terhadap keputusan Anda ini." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa?" Sa'ad mengatakan, "Karena Anda membagikan ghanimah kepada seluruh orang kecuali Ansar." Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana dengan engkau hai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Aku juga hanya bagian dari kaumku, aku juga merasakan hal yang sama ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kumpulkan kaummu, jangan tinggalkan satupun dari Ansar, dan tidak boleh ada yang hadir kecuali Ansar." Setelah kaum Ansar berkumpul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan mereka setelah tahmid, sholawat untuk diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai kaum Ansar, bukankah aku datang pada kalian di saat kalian sesat, lalu Allah berikan hidayah? Bukankah saat aku datang kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan kalian? Bukankah aku datang saat kalian berpecah belah, lalu kalian disatukan oleh Allah? Bukankah terkalahkannya Yahudi musuh kalian itu dengan datangnya aku?" Jadi dulu ketika di Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kaum Ansar ini terdiri dari dua suku yaitu Aus dan Khazraj. Dua kaum ini oleh orang-orang Yahudi dibuat selalu berperang.
Setiap pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, selalu jawaban orang Ansar, Allah dan Rasul-Nya pemilik karunia dan kebaikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, dan pastilah kalian juga benar kalau kalian berkata, hai Muhammad, engkau telah datang kepada kami dalam keadaan tersesat, lalu kami menerimamu, datang dalam keadaan miskin dan kami memberimu, terusir dan kami melindungimu. Kaum Ansar serentak semuanya menjawab, sungguh milik Allah dan Rasul-Nya karunia dan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, wahai Ansar, apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang lemah dan aku bergantung dengan iman mereka? Aku berikan itu karena mereka bisa murtad, mereka masih mualaf. Sementara aku melihat kalian beda, kalian adalah orang-orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Bagaimana pendapat kalian wahai Ansar? Sementara manusia membawa unta dan kambing, dan kalian membawa pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka serentak seluruh Ansar waktu itu menutup wajah-wajah mereka sambil menangis dan berkata, kami telah ridho dengan Allah dan Rasul-Nya, kami telah ridho dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus menangis sampai akhirnya suara mereka terdengar ke seluruh penjuru pada saat itu. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dan berkata, ya Allah, kasihanilah Ansar dan anak-anak Ansar, juga cucu-cucu Ansar. Dalam riwayat lain dikatakan, berkatilah, rahmatilah Ansar, anak-anak Ansar dan keturunan-keturunan Ansar. Ya Allah, musuhilah semua yang memusuhi Ansar dan kasihanilah semua yang mengasihani Ansar. Maka seluruh Ansar bergembira dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mereka menerima keputusan itu. Yang membuat kaum Ansar bisa menerima keputusan ini adalah karena iman. Allah dan Rasul-Nya telah ridho kepada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Muslim. Karena Allah dan Rasul-Nya pun mencintai mereka, lalu mengapa masih banyak umat Islam yang malah mencela para sahabat? Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.